Hey guys, welcome to Naksir Sneakers. Kali ini kita mau nge-review sepatu yang jujur aja kemarin gue tuh mikir berat mau nge-review sepatu ini karena asli ini boxnya kalian bisa lihat lah, boxnya kayak gini dulu, dan ini tuh sepatu yang bisa dibilang penuh teknologi guys. Jadi rada pusing sebenarnya, tapi gue juga excited banget untuk mau nge-review sepatu ini. By the way, sebelum kita mulai guys, akhir-akhir ini tuh sepatu basket Nike non-signature seriesnya itu tuh lagi gempar-gemparnya ngeluarin sepatu basket yang dari segi teknologi nih, bahkan gue rasa itu lebih bagus daripada seri signature seriesnya. Bayangin aja yang kemarin kayak Nike BB NXT, terus ada Cosmic Unity, terus sekarang ini merupakan Nike Greater Than series. Jadi ada 3 seri sebenarnya, dan kita sambil aja unboxing. Ini merupakan sepatu Nike Zoom GT Cut. Jadi ini seri yang pertama dari ketiga seri yang bakal rilis. Ada GT Jump, ada GT Run juga, dan semua punya teknologi yang bisa dibilang tuh di atas rata-rata banget guys. Jadi buat gue ini tuh kayak gimana ya, kayak hampir kayak milih Pokemon gitu guys, atau kayak milih weapon of choice, dimana kalian bisa milih senjata yang kalian suka sesuai dengan spesifikasi yang kalian butuhkan. Jujur aja dari segi konsep gue suka banget, karena sekarang Nike itu udah mulai berpikir untuk sepatu basketnya sendiri itu dimarketingkan berdasarkan play style, dibandingkan dengan zaman dulu dimana kita itu melihat sepatu basket berdasarkan posisi. Banyak juga dari orang-orang Indonesia yang ngatain kalau sepatu basket berdasarkan posisi itu udah gak zaman, bla 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 dan lain sebagainya. Maka dari itu sekarang Nike sendiri tuh udah bikin sepatu yang dilihat dari segi playstyle-nya guys. Dan untuk seri yang ini, sepatu Nike Zoom GT Cut ini jujur aja secara first impression rada ngingetin gua sama Kobe AD NXT 360. Wah, namanya emang panjang banget, rada susah gue ngingetnya, tapi emang dari segi siluetnya nih kalian bisa lihat, menurut gue bener-bener ngingetin gue sama sepatu itu sih guys. Dan jujur aja untuk Kobe Line sendiri memang salah satu sepatu favorit gue, kangen banget sama sepatu seri-seri Kobe yang lama, dan mungkin dengan dirilisnya sepatu ini juga jadi salah satu hint dari Nike. Mungkin untuk ke depan kita para Kobe fans bukannya ditinggalin, tapi mereka bakal ngeluarin sepatu-sepatu dengan tema yang seperti ini. Dan juga di samping itu, meskipun sepatu ini menurut gue mirip sama Kobe AD NXT 360, tapi dari segi implementasinya sendiri menurut gue ini kayak mobil yang ditune up, ada upgrade-upgrade yang pasti gue temuin rada mind blowing di sepatu ini guys. Berawal dari masalah para atlet, dimana sepatu-sepatu yang mereka pakai, terutama sepatu basket, banyak banget yang mengorbankan kenyamanan untuk kecepatan. Contohnya aja kalau kalian pengen cushioning yang bener-bener kerasa gitu, yang bener-bener ngasih impact protection, pasti cushioningnya harus tebal, dan juga di samping itu yang dikorbankan biasanya adalah dari segi berat sepatunya guys. Jadi kurang lebih seperti itu, makanya sepatu ini akhirnya dibuat. Dan pertama yang pengen gue bahas dari sepatu ini adalah dari segi tractionnya dulu. Traction yang ada di sepatu ini bisa dibilang agresif banget, bener-bener looksnya tuh kayak gimana ya, kayak heartbeat juga, tapi di satu sisi rada ngingetin gue sama traction pattern yang ada di sepatu Nike Kobe 5 dan juga di sepatu Nike Kyrie 7. Ini non XDR by the way, dan juga rubber yang digunakan di sini itu kayak translucent tapi dibikin warna hitam. Juga rubber yang ada di sepatu ini gue rasa sih cukup tebal, dan ini tuh nggak flat banget sih guys. Waktu gue pakai napak terus ada debu yang nempel di sini, ini tuh kelihatan kayak ada bagian yang sedikit timbul gitu, jadi nggak yang 100% flat. Di bagian bawah kalian juga bisa ngeliat di sini ada shank plate-nya juga dengan ada tulisan Zoom Strobel. Dan sebenarnya kalau kalian beli sepatu ini yang versi menggunakan translucent rubber, kalian juga bisa lihat teknologinya dari bagian outsole-nya guys. Dan ngomongin masalah teknologinya, ini bagian yang paling seru dari sepatu ini guys. Teknologinya gokil banget. Kalian bakal dapat React, terus kalian bakal dapat Zoom Strobel, terus kalian juga bakal dapat extra zoom lagi di bagian heel, 3 layer. Wow. Dan di samping itu implementasinya sendiri tuh rada ngingetin gua, bukan rada ngingetin sih, memang bener-bener ngingetin gua sama sepatu Kobe. Kobe dimana sepatu basket Kobe itu selalu menggunakan drop-in midsole. Ya, kalian bisa copot bagian dalamnya sama kayak Kobe AD NXT 360. Ini bagian dalamnya gila juga sih guys. React-nya tuh kayak tebel, tapi rada susah juga nih gue copot. Ntar gue bakal coba buat copot dulu, butuh effort, tapi tetap bisa keluar. Nah ini kalian bisa lihat, ini React insole-nya keren banget. Di bagian dalamnya di sini ada yang di cut out sedikit, ini buat zoom strobelnya.
Dan juga di samping itu tuh bentuknya miring banget. Ini kalau kalian bisa lihat, nih miring banget nih guys. Jadi ini kayak salah satu teknologi yang gue temukan di teknologi sepatu runningnya Nike Zoom Vaporfly 4% atau sepatu-sepatu yang gila banget. Sekarang nggak boleh ngomong gila, harus ODJG. Ya pakai teknologi seperti ini guys. Gokil lah guys. Dan juga by the way, kalian bakal ngelihat di bagian dalam di sini ada zoom strobe-nya. Nggak terlalu tebel, tipis aja, tapi berasa juga di kaki gua. Jadi bener-bener nyaman, dan ekstra zoomnya lagi kalian bakal kelihatan juga di bagian insole-nya di bawah sini. Nah dari segi cushionnya sendiri yang bikin amazing adalah dimana Nike itu bisa menaruh 3 layer cushion di sepatu yang seperti ini, tapi nggak berasa tinggi sama sekali sih sepatunya. Jadi ini part yang gue bener-bener suka dari sepatu Nike Zoom GT Cut secara first impression. Jadi kembali ke bagian awal tadi, dimana tuh Nike nggak mau kompromi dari segi kenyamanan maupun kecepatan. Dan secara first impression waktu gue pakai sepatu ini, di bagian cushionnya tuh berasa nyaman banget, terutama di bagian depan sini. Ini menurut gue sih berkat react drop in-nya ini enak banget. Dan di bagian belakang untuk zoomnya sendiri masih dapat membantu kalian dalam memberikan impact protection dan dapat memberikan kalian extra boost juga saat kalian melakukan first step menggunakan bagian heel kaki kalian. Ala-ala Kobe banget lah guys. Dari segi materialnya sendiri, sepatu ini mostly terdiri dari bahan knit. Jadi bagian samping sini, terutama samping depan sama samping dalam, ini pertama pas gua ngeliat ini kayak bolong gitu materialnya, tapi ternyata di bagian dalamnya di sini ada backup material lagi. Dan juga kalian bisa ngeliat di bagian samping-sampingnya di sini ada lem yang ini berfungsi untuk memberikan support juga buat materialnya ini supaya lebih durable, dan ini berfungsi supaya material uppernya bisa menempel ke tooling bagian bawahnya guys. Terus di bagian atas ini sama material tangnya di sini Nike menggunakan material neoprene. Di sini juga banyak lubang-lubang yang kalian bisa lihat, dan ini berfungsi untuk memberikan ventilasi terhadap sepatu ini juga. Satu yang paling gue suka dari sepatu ini, rada unik sih, tapi talinya nih asli enak banget sih guys. Gue nggak nyangka tali yang ada di sepatu ini tuh kayak bagus banget waktu dipakai, ternyata tuh bener-bener enak. Berasa kayak tali-tali premium guys, jadi nggak yang tipis tapi berasa tebel, puffy, dan nyaman banget sih talinya. Dari detailingnya sendiri juga gue ngerasa sepatu ini keren banget. Dari garis-garisnya, warnanya hijau, terus ada warna ungunya. Ini material ini rada ngingetin gue sama sepatu Nike Kyrie Low. Dan juga di samping itu tuh kayak mobil balap banget guys. Dari garis-garisnya di sini, ini tuh kayak keren aja gitu. Jadi kayak rame dan banyak juga detailing yang ditaruh di sepatu ini. Bagian belakangnya ini menurut gue sih keren banget. Nih ada mismatch. Oke, ada nomor-nomornya. Oke. Jadi dari segi detail ini juga cukup unik guys. Juga dari segi fitnya sendiri, meskipun gue bilang sepatu ini tuh mirip atau bisa dibilang identik sama Nike Kobe AD NXT 360, sekali lagi namanya panjang banget, tapi gue ngerasa ini sepatu yang fitnya itu beda guys. Jadi fitnya menurut gue sih cukup nyaman. Kalian bisa dapat extra padding nggak kayak sepatu Nike Kobe 360. Jadi berasa kayak ini fit yang di-upgrade juga dari sepatu itu. Buat kalian para wide footers, pastikan kalian cobain dulu di toko. Buat gue sendiri, gue pakai true to size, dan menurut gue ini fittingnya nyaman banget. Di bagian atas ini sama di bagian samping bener-bener tight fit, one to one, dan ini fit yang gue suka di sepatu basket gue guys. Juga buat kalian yang penasaran di mana gue ngedapetin sepatu ini, gue ngedapetin sepatu ini dari Hoops Point, dan sepatu ini dijual dengan harga Rp2.569.000. Dan juga gue udah masukkan link di bawah, jadi kalian bisa klik langsung dan menuju ke website dari Hoops Point. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Nike Zoom GT Cut, sepatu yang gokil banget, dan gue udah nggak sabar untuk cobain sepatu ini. Mudah-mudahan pandemi cepet kelar, jadi gue bisa pakai sepatu ini di lapangan, karena dari segi teknologinya gue udah nggak kebayang sih seberapa menyenangkannya untuk pakai, atau sekedar nyobain aja sih guys. Gue pengen banget untuk nyobain sepatu ini. And see you next video guys, jangan lupa subscribe, like, dan share video kali ini. Thank you buat kalian yang udah nonton, thank you juga buat Hoops Point. Peace.